Halo sahabat alam raya. Pasti kalian sudah tahu dengan serangga yang satu ini. Ya, belalang. Sering dianggap hama, namun faktanya bisa dimakan. Berikut ulasannya. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Califera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, disebut stridulasi, atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Belalang lebih menyukai kawasan alam terbuka dan lembah dengan banyak rumput, serta tanaman rendah lainnya. Meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara. Beberapa lainnya berada di tebing, tanah dan bebatuan lembab berlumut dan mengkonsumsi lumut. Banyak spesies belalang yang hidup di padang rumput sering menyerang ladang petani sekitar. Populasi belalang yang berlebih akan sangat merugikan petani jika menyerang tanaman di perkebunan. Siklus hidup belalang terdiri atas 3 tahap utama yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Siklus hidup belalang diawali dengan telur. Pertengahan musim panas, belalang betina mulai meletakkan telur yang sudah dibuahi di dalam polong telur. Biasanya berada di bawah pasir dengan kedalaman sekitar 3-5 cm atau di antara tanduk daun. Setiap poling telur terdiri atas 10-300 telur dengan bentuk yang mirip seperti butiran nasi, yang akan ditelurkan selama 3-4 hari dan akan menetas dalam 10 bulan. Setelah menetas menjadi nimfa, belalang akan berganti kulit 5-6 kali. Dan untuk tumbuh hingga dewasa biasanya dari satu indukan hanya 50% nimfa saja yang bertahan, dikarenakan diburu oleh predator alaminya, seperti burung, kadal, bahkan manusia. Belalang sepenuhnya akan berkembang dalam waktu 25-30 hari. Dan mendapatkan kematangan seksual dalam waktu 15 hari dan akan bertahan selama 30 hari. Siklus hidup belalang mulai dari telur sampai menjadi dewasa adalah 11 bulan. Umur belalang sendiri diperkirakan hanya bertahan sampai 12 bulan. Meskipun sering dianggap hama, belalang memainkan peran utama dalam berfungsinya ekosistem secara efektif. Burung, kadal, bunglon, dan tikus adalah predator utama dari belalang. Adapun insekta yang menjadi predator bagi belalang, misalnya berbagai jenis semut, seperti pada genus Cermatogaster, dengan menjadi sumber makanan untuk banyak pemangsa dalam rantai makanan. Belalang memiliki peranan utama dalam berlangsungnya ekosistem secara efektif. Durasi perkawinannya pun bisa sampai 1 jam lebih, jika pasangan belalang sedang melakukan perkawinan. Dalam proses perkawinan, belalang betina juga bisa tetap mencari makan dan memakan rumput yang ada di hadapannya. Ketika sudah selesai, seringkali kita melihat belalang jantan tetap berada di atas punggung belalang betina. Tujuannya untuk menjaga belalang betina tidak dikawini oleh belalang jantan yang lain. Sangat menakjubkan, bukan? Pada beberapa negara, belalang dikonsumsi sebagai sumber protein. Misalnya pada Meksiko bagian selatan. Capulines disukai karena kandungan protein, mineral, dan vitaminnya yang tinggi. Belalang biasanya dikumpulkan saat senja, dengan bantuan lampu senter atau menggunakan jaring sapu. Selanjutnya belalang dimasukkan air selama 24 jam. Kemudian bisa dimakan mentah atau dengan cara direbus, dikeringkan dengan matahari, digoreng, diberi bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, diberi perasan jeruk nipis, dan digunakan untuk sup atau sebagai bahan pengisi berbagai masakan. Menu belalang cukup melimpah pada pasar-pasar makanan serta kaki lima di Meksiko Tengah dan Selatan. Pada pasar makanan Tiongkok, misalnya pasar malam Donghuamen, masakan belalang disajikan menggunakan tusuk sate. Pada beberapa negara di Afrika, belalang merupakan sebuah sumber pangan penting selain beberapa jenis insekta lainnya. Belalang menjadi sumber protein dan lemak untuk diet sehari-hari, terutama saat terjadi krisis pangan. Bagi sahabat alam raya yang muslim, jangan khawatir, belalang juga halal untuk dimakan. Mungkin itulah beberapa ulasan mengenai belalang kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam alam raya.